Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita hingga saat ini, sehingga kita dapat beraktivitas dengan penuh kemudahan, sehingga kita dapat beribadah dengan tenang, dengan khusyuk. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbicara nikmat itu erat kaitannya dengan syukur. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah kemudian kita syukuri dengan cara apa? Digunakan nikmat ini, digunakan karunia ini hanya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur. Jadi kesyukuran seseorang dalam menyikapi nikmat yang dia terima adalah dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan yang dimaui sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta mensyukuri semua karunia-Nya, jangan pernah lupa yakni bersolawat. Bersolawat kepada siapa? Tentu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan Al-Quran berjalan. Apa yang dia lakukan itu merupakan cermin dari isi Al-Quran itu sendiri. Ya. Makanya ketika seseorang sudah mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah, baik perbuatannya, baik ucapannya, baik ketetapannya diikuti oleh kita, maka hakikatnya kita sudah mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Ya, tapi jangan berhenti sampai di situ, terus kita explore Al-Quran itu, ya, sehingga kita lebih menghayati dan mendalami daripada Al-Quran yang kita baca. Ya, terus. Nah, kembali lagi bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar kita dikuatkan istiqamah dalam bersolawat kepada Rasulullah, agar nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini adalah impian kita semua sebagai seorang muslim, yakni bertemu dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesempatan itu dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang nasihat yang disampaikan oleh sahabat yang bernama Ibnu Abbas, ya, di dalam kitab Nasaihul Ibad bab 3 makalah yang ke-34, diantaranya adalah Ibnu Abbas di salah satu kesempatan, ya, itu menyampaikan apa yang dimaksud dengan zuhud. Sebenarnya Islam ini mengajarkan kepada kita tentang zuhud itu seperti apa sih? Ya, ini kita akan pelajari supaya apa? Jangan sampai kita salah paham dalam mengaplikasikan zuhud itu sendiri, ya. Lihat, ini perkataan dari Ibnu Abbas di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillah. Wal maqalatu ar-rabi'atu wath-thalathun. Dan makalah yang ke-34, qol, siapa yang berkata di sini? Ibnu Abbas, ya. Yakni yang berkata di sini adalah Ibnu Abbas. Fi maudhi'in akhar. Di dalam kesempatan yang lain, kata Ibnu Abbas,
Az-zuhdu salasatu ahrufin. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Zai, ha, dan dal. Nah, apa itu za? Nah, Ibnu Abbas menjelaskan za'u artinya adalah tarkuz zinah. Jadi orang yang mau mempraktekkan kezuhudan dalam hidupnya, dia harus mampu meninggalkan zina. Perbuatan zina ini ya tidak hanya pada kemaluan. Tentu hal-hal yang membuat seseorang itu hina, ya, itu namanya zina. Yang paling populer adalah mata, zina mata. Dengan apa zina mata? Dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu dengan mata kita bisa disebut dengan berzina. Ataupun dengan anggota tubuh yang lain yang kita gunakan tidak pada semestinya, itu juga sama, ya, melakukan perzinahan. Ya, jadi zina dalam arti yang luas tentunya. Terus yang kedua, ha tarkul hawa. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ha di sini adalah tarkul hawa. Apa itu tarkul hawa? Imam An-Nawawi menjelaskan al-mahbubat an-nafs, yakni menjauhi dari hal-hal yang disukai oleh nafsu. Ingat, nafsu itu selalu bertentangan dengan ketaatan. Nafsu itu selalu bertentangan dengan ibadah. Dia akan membawa seseorang jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan. Itulah nafsu. Kalaupun seseorang itu melakukan ketaatan, melakukan ibadah, maka nafsu itu nggak berhenti sampai di sana. Dia akan terus menggoda supaya timbul rasa ujub, timbul rasa sombong, timbul rasa bangga. Nah, itulah nafsu. Makanya dalam memerangi nafsu itu kita diajarkan oleh ulama supaya banyak-banyak puasa, banyak-banyak introspeksi diri, ya. Qalil minal qaul, sedikit bicara. Itu diantara terapi yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan nafsu kita, ya. Banyak-banyak puasa, yakni dengan mengosongkan perut kita. Karena orang yang perutnya kosong itu biasanya lebih bijak daripada orang yang perutnya kenyang, ya. Orang yang banyak diam karena dia memperhatikan, karena dia berpikir, karena dia tidak akan berkata kalau itu bukan bidangnya, kalau itu tidak diminta. Nah, itu juga lebih bijaksana ketimbang dia banyak bicara, banyak berkata-kata yang memang bukan bidangnya dan bukan diminta sama orang lain. Ya, hati-hati. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, huruf yang ketiga adalah ad-dal. Ad-dal yakni tarkud dunya, meninggalkan dunia. Nah, Imam An-Nawawi di sini menjelaskan min tana'il khalqi wa min tana'umi wa tawassu' fil akil wa masyarib, ya, wal malabis wal masakin. Yakni meninggalkan dunia di sini maknanya adalah menjauhkan diri dari pujian makhluk. Artinya jangan sampai kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan untuk mengharapkan pujian dari makhluk, pujian dari manusia lain. Terus apalagi? Yakni meninggalkan kenikmatan ataupun kemewahan yang ada pada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ya. Itu namanya tarkud dunia. Jangan sampai, ya, kenikmatan yang ada di atas bumi ini menjadikan kita lalai daripada mengingat Allah, daripada ibadah kepada Allah, daripada meningkatkan ketaatan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan zuhud menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Jadi sekali lagi, zuhud dalam arti yang luas adalah dapat menggunakan segala fasilitas dunia untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Zuhud yang makna luasnya lagi adalah bisa mengoptimalkan ya apapun yang ada di atas bumi ini untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan, untuk mengerjakan amal soleh, untuk beramal jariah dan lain sebagainya. Pokoknya ketika kita punya mobil, kita gunakan mobil untuk dekat kepada Allah, untuk bersilaturahmi, untuk membahagiakan orang tua kita. Kalau kita punya rumah mewah, kita jadikan rumah mewah ini rumah yang diridhoi sama Allah. Jangan sampai rumah mewah tapi nggak ada baca Al-Quran di dalamnya. Jangan sampai punya rumah mewah tapi di situ yang sering diperdengarkan adalah musik terus. Ya, musik terus. Itu bahaya. Ya, itu namanya tidak menggunakan fasilitas dunia untuk akhiratnya. Terus apalagi punya uang yang banyak, ketika uang ini membuat dia lebih dekat kepada Allah, nah itulah yang disebut dengan zuhud. Intinya segala sesuatu yang kita miliki saat ini, apapun itu, entah itu keluarga, anak, istri, pasangan, kemewahan jabatan, kemewahan kedudukan, kemewahan rumah dan sebagainya lah. Ketika itu membuat dia tambah dekat kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Karena orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia akan mengikuti orang tersebut dalam keadaan hina. Tapi sebaliknya, ketika seseorang mengutamakan dunia, maka akhirat akan hilang. Maka dia termasuk orang yang menyesal ketika nanti ya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan rasa untuk dapat berbuat zuhud. Ya, karena zuhud ini harus dilatih, harus dibiasakan secara kontinu, ya, perlahan-lahan, terus, ya. Pokoknya apapun yang kita miliki, jadikan itu bernilai ibadah, jadikan itu tambah dekat kita sama Allah, jadikan itu kebaikan bagi kita. Apapun itu, mau apapun lah pokoknya, ya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.